Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali menjumpai Anda kembali malam hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat tentunya karena perlindungan yang daripada Tuhan. Baik, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya memberikan judul perenungan yaitu Dirancang Menjadi Terang. Kita mau bersama-sama buka ayatnya dalam Matius pasal 5 ayat 14 bagian A. Matius 5 ayat 14 bagian A. Mungkin Bapak Ibu jika ada Alkitab bisa membukanya. Kita akan sama-sama membaca ayat ini karena ayat ini cukup singkat. Matius 5 ayat 14 bagian A, di situ dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, terang merupakan identitas kita sebagai orang percaya. Dimanapun kita berada, kita adalah terang. Hidup kita harus berbeda dengan kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan. Khususnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Seperti contoh kecilnya dalam hal kejujuran, dalam hal kerajinan, atau mungkin pada waktu kita mengalami kesukaran, permasalahan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana respon kita? Apakah respon kita sama seperti orang-orang di luar Tuhan? Kecewa, marah, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Jika kita hidup berbeda dengan dunia dalam hal-hal yang bersifat dengan dosa, maka kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung. Di dalam ayat 14 selanjutnya. Artinya apa? Artinya kehidupan kita akan diperhatikan. Kehidupan kita akan menjadi sorotan orang-orang sekitar kita. Karena itu penting bagi kita untuk hidup lebih berhati-hati lagi. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dari ayat sini jelas dikatakan bahwa Yesus itu terang satu-satunya ya. Mari kita mau jadikan Yesus sebagai terang hidup kita. Karena tanpa Yesus, hidup kita akan menjadi gelap. Ya, jadi melalui ayat tadi saya simpulkan bahwa kita adalah terang dunia. Terang dunia itu artinya apa? Terang dunia itu adalah orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengikuti Yesus serta hidupnya berpusat kepada Yesus. Ya, mari kita mau tilik kehidupan kita. Kita adalah orang percaya. Kita mengikuti Kristus, ya. Dan apakah hidup kita sudah berpusat kepada Kristus? Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di sini saya akan membagikan 3 hal dari fungsi sebagai terang dunia. Kita akan sama-sama lihat ayatnya di dalam ayat 14 bagian B, fungsi terang dunia. Yang pertama, kita mau baca ayatnya dulu di dalam 14 bagian B. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang pertama fungsi terang dunia yaitu menarik orang lain pada kehidupan. Artinya apa? Ketika orang lain ada dalam kegelapan, maka hidup kita akan menjadi petunjuk pada kehidupannya. Contohnya, kita bisa menjadi teman curhat dia, kita bisa saling menguatkan dia, atau mungkin kita bisa ngajak dia ke gereja. Bahkan yang luar biasa lagi, ketika dia haus, dia mau mencari tahu, mengenal siapa Tuhan kita bisa memberitakan Injil. Makin gelap suatu tempat Bapak Ibu Saudara, maka makin dibutuhkan terang di tempat itu. Dengan kata lain, makin berdosa orang-orang di suatu tempat, maka makin perlunya ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk menerangi mereka. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Karena itu, yuk kita mau ajak, kita mau merangkul orang-orang yang memerlukan terang, ya, kita sebagai terang untuk datang kepada Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah memberikan petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang memerlukan? Kemudian yang kedua, kita akan sama-sama belajar fungsi terang dunia. Di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 15 dan 16 bagian yang ke A. Saya akan bacakan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Yang kedua yaitu posisikan terang pada tempatnya. Bapak Ibu Saudara, meletakkan sesuatu yang terang di kolong itu merupakan hal yang bodoh, saya katakan. Ya, hal yang tidak wajar. Seperti ayat ini mengatakan bahwa meletakkan pelita di bawah gantang itu ya hal yang tidak benar, hal yang keliru, hal yang salah. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Ingat, status kita adalah terang dunia. Jangan sampai fungsi kita sebagai terang dunia terhalang oleh hal-hal duniawi, ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ingat fungsi kita sebagai terang dunia. Seharusnya kehadiran dan teladan kita, teladan hidup kita harus memberikan petunjuk, memberikan jawaban kepada orang-orang sekitar kita, khususnya orang-orang yang membutuhkan terang tersebut. Ketika mereka melihat kehidupan kita, mereka akan menyadari bahwa hidup mereka adalah hidup yang berharga. Kemudian, mereka yang tidak memiliki arah tujuan yang jelas, mereka boleh mengerti bahwa ada Tuhan di samping mereka. Dengan kata lain, seharusnya keberadaan kita sebagai terang dunia menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, karena kita bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik lagi. Kita harus berani menunjukkan kualitas diri kita sebagai terang dunia, supaya melalui kehidupan kita, banyak orang yang ingin mengenal siapa itu Kristus. Bukan malah sebaliknya Bapak Ibu Saudara, malah membuat kita menjadi batu sandungan untuk orang-orang akhirnya tidak mau mengenal siapa itu Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah sering dengar seorang pemimpin spiritual, ya, dia seorang politikus India bernama Mahatma Gandhi. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar kisahnya. Dia ini salah satu orang yang sering sekali mengutip khotbah Tuhan Yesus di bukit. Satu kali seseorang bertanya kepadanya, sekalipun Anda sering mengutip khotbah Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus seperti itu, mengapa kelihatannya Anda keras sekali untuk menolak menjadi pengikut Kristus? Kemudian Gandhi ini menjawab, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Kemudian dia melanjutkan lagi dan dia berkata bahwa jika orang-orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, saya pastikan seluruh India sudah menjadi orang Kristen saat ini. Ya, jadi pada waktu itu ini disebabkan karena orang-orang Kristen yang pada saat itu ditemui oleh Mahatma Gandhi ini berperilaku sangat buruk sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang-orang Kristen pada saat itu gagal untuk menjadi terang. Ya, mari kita mau cek kehidupan kita. Kita harus bisa menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Jangan menjadi batu sandungan sehingga membuat orang enggan untuk mengenal siapa itu Kristus. Kemudian yang ketiga, fungsi terang dunia yaitu mempermuliakan nama Tuhan.
Kita mau lihat selanjutnya di dalam ayat 16 bagian B. Ayat 16 bagian B dikatakan bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik kita itu harus menjadi magnet, harus menjadi satu daya tarik seseorang ya, dan dengan satu tujuan supaya orang-orang yang merasakan perbuatan baik kita itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai orang percaya tentunya kita tidak boleh sombong atas hal-hal baik yang telah kita lakukan, hal-hal baik yang telah kita kerjakan. Tirulah teladan Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 3 ayat 30, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa dialah yang harus makin penting dan saya makin kurang penting. Luar biasa sekali seorang Yohanes Pembaptis, dia mengatakan seperti itu. Biarlah dia itu Yesus yang semakin penting dan saya semakin kurang penting. Ingat bahwa orang percaya hanya alat di mata Tuhan. Seperti halnya kunci di tangan seorang montir, ya. Sebagus apapun kunci tersebut, jika digunakan oleh seorang montir untuk memperbaiki mesin yang rusak, ya. Ketika berhasil diperbaiki, bukan kuncinya yang mendapat penghargaan, tapi sang montirlah yang mendapatkan penghargaan. Karena itu, mari koreksi hati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Apakah setiap perbuatan baik yang kita lakukan selama ini, yang kita berikan, yang kita tunjukkan kepada orang lain, itu bertujuan supaya orang-orang mengeluh-elukan kita, ya, atau bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita salah, mari kita segera minta ampun, kita segera bertobat kepada Tuhan. Dalam dunia yang gelap karena dosa ini, orang percaya diharapkan bisa menjadi terang yang bercahaya agar memiliki daya magnet bagi orang-orang untuk datang kepada Kristus. Ingat bahwa Kristus telah membawa kita keluar dari kegelapan. Dan dia mengatakan bahwa kita, para pengikutnya, orang yang percaya, orang yang memiliki hidup berpengharapan kepada Kristus adalah terang dunia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran malam hari ini. Kami sungguh mengerti bahwa kami hidup dirancang untuk menjadi terang dunia. Terima kasih. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalankan fungsi kami sebagai terang dunia Bapa. Mampukan setiap kami Allah Roh Kudus. Biarlah kami boleh berjalan dengan kekuatan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati. Dan kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.